Teman-teman, kita barusan dapat kabar buruk, ya, bukan kabar buruk sih sebenarnya, ya kabar ya bahwa Pak Tribowo meninggal ya. Pak Tribowo ini siapa? Mungkin teman-teman nggak kenal ya. Beliau ini adalah kepala kantor wilayah, kepala Kanwil ya, Kakanwil DJP Jatim 3 ya, Jatim 3 yang meliputi wilayah Malang dan sekitarnya itu. Beliau ini masih bersidang bersama kita, masih eh, beberapa persidangan bersama kita di pengadilan pajak ya, melawan contohnya PT Arion ya, PT Arion Indonesia yang juga kita banyak bersidang di pengadilan. Nah, itu lawannya adalah Kakanwil DJP DJP Jatim 3 ya, Bapak Tribowo gitu. Kanwil ini adalah salah satu kanwil yang diduga paling zolim di negara Konoha gitu ya. Setidaknya menurut PT Arion. Bukan pribadi ya, bukan orangnya, tetapi secara umum lah gitu ya. Eh, gua posting di Instagram maupun di YouTube ya mengenai kasus meninggalnya beliau dan langsung gua share ke teman-teman semua ya. Jadi kita tidak tahu meninggalnya kenapa, kita belum tahu ya. Kita turut berduka cita teman-teman ya atas meninggalnya Bapak Tribowo ya. Ini adalah berita yang kita dapatkan, berita duka Kanwil DJP Jawa Timur 3 Jatim ya, Jatim 3. Turut berduka cita atas meninggal kepala kantor kami, Bapak Tribowo ya, dari tanggal 6 April 70 sampai tanggal 3 bulan 3 2025. Terima kasih atas jasa dan pengabdian selama ini. Oke. Kemudian ini komentar teman-teman ya. Komentar teman-teman gue hanya akan bacakan saja. Amin, semoga husnul khatimah. Loh, katanya si Pak Rio ini. Nah, kan ternyata di atas yang ambil keputusan saat pengadilan nggak jalan. Masih nggak takut tuh satu lembaga arogan yang merasa paling berkuasa di Konoha. Oke. Bapak Julkarnaisin, bikin faktur di Cortex hari ini ada kendala kah? Ada yang menjawab, iya nggak bisa save dan nggak bisa upload faktur pajak. Iya, seperti itu error ya. Jangan kan ngerjain. Nggak bisa dihapus faktur pajak yang belum approve sama nggak bisa approve. Oke. Sekarang malah baru klik buat faktur langsung error. Boro-boro mau disimpan. Oke. Kemudian ada lagi yang berkomentar, hidup stres ditambah stres di utak-atik pajak. Tentu banyak doa kita tidak bagus daripada WP yang tertekan. Maksudnya para WP kali ya. Cek LHKPN-nya. Sudah pernah kita cek ya. Sampai mati makan uang haram. Oke. Orang pajak bijak pajak. Semua juga sudah tahu. Oh, bajak pajak. Arogan seenaknya sendiri mengelola negara. Oke. Hanya bisa ketawa. Oke. Siapa yang maafin? Pala lo pitak, ampe akhirat pun gua sebagai rakyat nggak bakal maafin koruptor. Oke. Ini Instagram gue ya. Instagram gua juga gue posting dan beberapa berkomentar. Bapak Rinto, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT. Bapak Haryanto, cuman itu doang. Kemudian narasinya membuatku bertanya, oke, oke. Bapak Arifin, kalau Tuhan berkehendak apapun bisa terjadi. Bapak Angga kena azab. Bapak Edi Simbolon, bagus deh, nyawa dicabut Tuhan. Kapan giliran Sri Mulyani dan Surya Utomo? Oke, sudah tidak ada ya. Apa ini? Masih ada lagi ya? Sudah nggak ada seharusnya. Oh, masih ada ya. Astaga, ngeri kali bang, katanya. Oke, Bapak Tribowo, Kanwil, DJP, Jatim 3. Oke, jadi pendapat gua teman-teman ya, pendapat gua pribadi, kematian itu bisa datang kapanpun ya. Anytime, kapanpun. Kita nggak bisa cocokologi, kita nggak bisa nih orang brengsek nih meninggal kena azab, nggak bisa ngomong gitu. Kita juga kadang-kadang nggak bisa bilang, oh orang baik nih kok mati cepat ya, nggak gitu juga ya. Jadi tidak ada alasan yang tepat untuk kita bisa mengatakan seseorang itu perlu hidup sehat atau umur panjang atau umur pendek atau meninggal atau dan sebagainya ya. Mau orang baik, orang tidak baik sama aja. Ketika sang raja kematian sudah datang menjemput, ya udah mati gitu aja gitu ya. eh Oke, ini saran gue buat teman-teman ya, teman-teman di DJP atau siapapun anywhere. Sejak awal gue bikin channel YouTube adalah ini yang gue maksudkan pengen bikin channel YouTube ya, yaitu gue pengen membebaskan kita semua dari pekerjaan kantor, dari pekerjaan day to day yang sibuk gitu ya, di mana gue mengajak teman-teman untuk berbisnis, kemudian menghasilkan uang, kemudian uang itu jangan banyak-banyak, secukupnya aja.
kemudian lu bisa pensiun gitu loh. Ketika lu bisa pensiun, lu bisa menikmati hidup gitu. Jangan jadi orang seperti Pak Tribowo. Maksud gue bukan pribadi dia ya, maksud gue jangan jadi orang yang bekerja setengah mati setiap hari berjuang bekerja keras mencari uang dan lu harus dimatiin baru lu selesai gitu loh. Jangan jadi orang seperti itu teman-teman. Menurut gua ya, kita harus jadi orang yang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kemudian ada satu titik di mana lu merasa cukup, kemudian lu bisa jalan gitu ya. Lu bisa jalan, bisa menikmati hidup, bisa jalan-jalan, bisa melakukan apa yang lu suka gitu loh. Bukan setiap hari ngeliatin bos, bukan setiap hari ngerjain kerjaan, bukan setiap hari day to day mengerjakan teknis-teknis di kantor sehingga sampai harus kematian yang memisahkan lu dari pekerjaan lu gitu. Jadi jangan keterusan teman-teman ya sebagai karyawan atau sebagai pengusaha jangan keterusan, jangan keenakan dengan apa yang lu kerjakan saat ini gitu. Eh, Sampai harus meninggal ketika masih bekerja ya. Kita masih sadar bahwa waktu kita di dunia ini tuh nggak panjang, guys. Ya. Waktu kita tuh paling lama ya 100 tahun gitu. Kalau hoki bisa 60 tahun, kalau nggak ya 50 tahun, kalau nggak ya seperti Pak Tri dan kita semua ya. Waktu kita nggak lama, teman-teman ya. Karena waktu kita nggak lama, kita harus berpikir untuk tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bekerja. Lu harus berusaha mencari satu titik di mana lu bisa merasa puas, bisa bisa apa istilahnya ya, settle atau merasa puas dan lu bisa beralih melakukan hal-hal yang lu senangi gitu ya. Ini cerita gua teman-teman ya. Gua itu kan umur 37 tahun sekarang ya. Gua umur 37 tahun. Zaman gua sekolah waktu SMP, SMA tuh gue suka main volley. Tiap hari gue main volley waktu itu ya. Sampai bapakku marah-marah gitu. Tiap hari gue main volley karena gue suka sekali olahraga. Gue senang sekali olahraga. Gue tidak suka belajar. Dan sampai sekarang gue males gitu. Gue suka olahraga, main volley, main badminton. Bahkan tiap hari kita tanding kemana-mana gitu ya. Nggak jago sih gue, cuman ya bisa lah main gitu ya. Sampai gue kuliah juga gue masih main volley. Dan jadi gue sampai ketua UKM waktu itu ya, ketua UKM volley ya, unit kegiatan mahasiswa volley, gue ketuanya gitu di Trisakti. Nah, eh, setelah gue lulus kuliah tahun 2010, gue tidak pernah lagi main volley, teman-teman. Kenapa? Karena cari duit, kerja, cari duit, kerja, cari duit, kerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, pulang besok begitu lagi, pulang begitu lagi. 15 tahun berlalu, guys. 15 tahun berlalu, baru sekitar 6 bulan yang lalu ya kan 2010 ke 2025 ya. Iya, 15 years. Baru sekitar 6 bulan yang lalu, gue mengalami perubahan mindset gitu loh bahwa fuck it man, gue nggak mau capek-capek kerja lagi, gue nggak mau sibuk-sibuk kerjain lagi karena hi- waktu gue terbatas gitu. Gue pengen melakukan hal yang gue suka, gitu kan? Akhirnya gue survei di berbagai tempat gitu ya, di mana ada lapangan voli, gue cari-cari di mana gitu nggak ketemu gitu ya. Akhirnya ada aplikasi untuk menemukan tempat-tempat bermain voli. Gue install aplikasinya, gue dapat timnya dan gue bermain voli sampai hari ini, teman-teman. Gue masih main voli setiap minggu minimal 1 atau 2 kali gitu ya. Jadi gue bisa menemukan impian masa muda gue. Gue bisa melanjutkan kesenangan masa muda gue, di mana gue bisa bermain volley, bermain tim, happy happy, suka suka, bisa nyemes, bisa bisa pokoknya serba inilah. eh Semua itu nggak akan bisa gue lakukan kalau gue punya mindset untuk mengumpulkan kekayaan terus menerus, gitu loh. Uang gue nggak banyak ya, uang gue tidak banyak, tetapi cukup gitu loh. Gue gua gue punya satu titik di mana gue merasa walaupun uang gue tidak banyak, gue bisa cukup, gue bisa merasa cukup, gue bisa merasa bersyukur, sehingga gue tahan semua kerjaan-kerjaan yang menghabiskan terlalu banyak waktu gue, gitu ya. Gue sekarang sudah tidak ngerjain teknis, gue tidak ngerjain teknis pajak akunting, gue tidak pernah lagi sentuh yang namanya e-faktur, kemudian SPT PPN, PPh 21 nggak pernah gue sentuh gitu. Ada staff gue yang ngerjain, ada orang kantor gue yang ngerjain. Eh, dan gue sendiri tidak mau lagi kerja capek teknis sampai gue bisa mencari uang sebanyak-banyaknya yang mana gue tahu itu nggak punya value, bos, nggak punya value. Lu lihat kayak Pak Tribowo meninggal di usia sekian, uangnya mungkin banyak ya, uangnya mungkin banyak, dia kepala kanwil ya, tetapi gue tidak melihat itu sebagai sesuatu yang worth it untuk gue kejar gitu. Gue punya uang cukup, nggak banyak tapi cukup gitu.
Dan menurut gua teman-teman juga harus begitu ya. Jangan sampai lu kerja setengah mati dari pagi, siang, sore, lu nggak bisa menikmati hidup, lu nggak bisa melakukan hal-hal lu senangi, gitu ya. Gimana ya perasaannya ya? Ya inilah yang gue kejar dalam hidup gue sebenarnya. Setelah bertahun-tahun gue kerja gitu ya. Setelah 15 tahun gue bisa kembali menikmati masa-masa gue bermain voli, olahraga, main badminton, kemudian menikmati hidup lah intinya teman-teman ya, gitu. Kalau kita bekerja keras, cari uang, ya lu dapat uang gitu. Tapi kalau lu fokus pada waktu, lu dapat waktu gitu kan. Jadi apa yang lu fokuskan ya lu kan dapat gitu. Tetapi ketika lu dapat satu hal, lu harus mengorbankan hal yang lain. Gua punya banyak waktu, tapi kan gue mesti mengorbankan uang yang banyak gitu kan. Gua 9 bersaudara teman-teman ya. Gue 9 bersaudara, eh sembilannya eh, bekerja. Maksudnya sembilan-sembilannya itu orang yang punya urusan gitu ya, punya kerjaan gitu ya. Dari 9 anak ini, cuman satu, cuman gua satu-satunya yang bisa nganterin mama gua ke akupuntur di di hari kerja itu teman-teman ya. Kemarin 2 minggu lalu kalau salah ya, gue rutin nganter mama gua hari Sabtu ke akupuntur, hari Selasa ke akupuntur. Ini hari-hari kerja ya, jam-jam siang gitu ya. Cuma satu teman-teman. Dari 9 anak dari papa mama gua, cuma satu yang bisa nganterin mama gua ke akupuntur, ke dokter, dan gua gitu loh. Gua orangnya gitu. Walaupun duit gua nggak banyak, tetapi gua mendapatkan kepuasan tersendiri dari gua punya waktu, gitu teman-teman ya. Tetapi dengan gua menyediakan waktu itu, gua mengorbankan hal yang lain, yaitu gua mengorbankan uang yang banyak gitu. Tetapi uang itu nggak ada titik levelnya. Uang itu nggak ada titik di mana lu bisa merasa puas. Lu hanya bisa merasa puas kalau lu yang memutuskan. Oke, gua akan cukup segini, gitu loh. Itu yang gua taruh dalam di hati gua. Jadi sekarang gue tuh tidak punya mimpi, gitu. Kalau orang tanya gue, Awan, apa mimpi lu saat ini? Gue tidak punya mimpi, gitu. Dan gue happy, teman-teman ya. Gue sangat-sangat happy di mana gue jadi orang tidak punya mimpi. Karena gue tidak punya mimpi, gue tidak punya sesuatu yang pengen gue kejar. Karena gue tidak punya sesuatu yang pengen gue kejar, tidak ada beban dalam hidup gue. Gitu, teman-teman ya. There is no burden. Mimpi atau keinginan lu itu burden. Itu adalah beban gitu ya. Ya tentu saja kalau lu belum belum punya kestabilan keuangan, ya lu mesti mengejar kestabilan keuangan. Gua sudah punya kestabilan keuangan, walaupun tidak banyak, tapi gue punya kestabilan keuangan, financial stability gitu ya. Dan gue sudah merasa cukup gitu teman-teman. Kedep- Kedepannya gue tidak akan lagi ngejar-ngejarin teknis. Gue masih bersidang di pengadilan beberapa kali ya karena memang terpaksa gitu. Tetapi ke depannya gue tidak akan lagi ngambil-ngambil kasus baru gitu loh. Semua-semua gue lempar ke teman-teman aja, ke IWPI, Pak Ade, teman-teman yang memang sudah profesional di bidangnya. Gue bisa menikmati sesuatu yang banyak orang nggak bisa nikmati, yaitu ketenangan batin, yaitu rasa puas, rasa cukup. Dan gue bisa melakukan hal-hal yang gue senangi gitu ya. Banyak hal yang bisa lu lakukan teman-teman ya selain bekerja keras gitu. Banyak hal yang bisa lu lihat di dunia ini selain meja kantor lu gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi coba lu ingat kembali masa-masa kecil lu. Lu ingat masa-masa muda lu. Apa iya lu pengen kerja seumur hidup? Rasanya enggak teman-teman ya. Rasanya enggak. Tidak ada satu anak kecil pun di dunia ini yang gue pengen kerja seumur hidup gue sampai gue mati. Enggak ada teman-teman ya. Kita ini terkondisi oleh oleh tekanan hidup, tekanan keluarga, tekanan hidup, tekanan bisnis, tekanan kerjaan, sehingga kita harus bekerja setengah mati dalam hidup ini. Padahal kita nggak perlu, you don't need to. Lu nggak harus seperti itu. Lu tidak tidak perlu bekerja seumur hidup lu seperti itu, teman-teman ya. Ingat masa kecil lu, kita pengen bermain. Kita ini manusia pengen bermain, pengen hidup, pengen menikmati hidup gitu. Banyak yang bisa kita eh, telusuri dalam hidup ini, banyak yang bisa kita lihat dalam dalam dunia ini, banyak adventure yang bisa lo lakukan gitu ya. Tapi untuk lo bisa melakukan itu, lo butuh dua hal, uang yang cukup dan waktu yang cukup gitu loh. Dan dua hal ini bukan butuh menjadi orang kaya. Dua hal ini adalah butuh rasa syukur dan rasa cukup dalam diri.
satu keputusan, lu mesti bikin keputusan. Gue bikin keputusan 1 tahun yang lalu ya, setahun yang lalu gue bikin keputusan, oke, duit gue udah cukup. Duit gue kalau gue pakai dengan biaya hidup gue yang sekarang yang tidak banyak ini ya, yang agak murah gini, sampai gue mati itu duit nggak habis, gitu loh. Duit gue nggak banyak ya, tetapi dengan gaya hidup gue yang sangat sederhana, eh, duit itu kalau gue pakai setiap bulan dan gue nggak kerja lagi, itu nggak akan habis sampai gue mati, gitu loh. Dengan asumsi umur gue 60 tahun, gitu ya. Jadi gue bisa menikmati sesuatu yang banyak orang nggak bisa nikmati, yaitu kebahagiaan masa kecil kita, gitu loh. Gue 9 bersaudara teman-teman ya, 9 bersaudara. Cuman gue yang main volley, cuman gue yang olahraga terus setiap minggu. Yang lainnya tidak teman-temannya, tidak gitu. Walaupun mereka punya uang, lebih kaya dari gue, iya lebih kaya dari gue gitu. Tapi eh, waktu yang sangat berharga teman-temannya, waktu nggak bisa lu putar kembali, gitu. Jadi menurut gue, saran gue buat teman-teman, baik lu orang DJP atau bukan orang DJP, teman-teman konsultan atau siapapun, gue selalu mengajarkan ini ya dalam program PKPP gue, kejarlah uang secepat mungkin, sebesar mungkin, tetapi capai limit yang dimana lu merasa puas. Lu merasa puas, merasa syukur, merasa cukup, dan balik keadaan hidup lu, nikmati hidup. Itu teman-teman ya. Dan gua sudah lakukan itu. Gua tidak akan mau menukar kebahagiaan gue sekarang dengan uang berapapun. Gitu teman-teman ya. Maksud gue kebahagiaan di mana gue bisa tidak punya hutang, punya uang yang cukup, punya waktu yang cukup, bisa jalan dengan keluarga gue, bisa bawa orang tua gue gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain gitu teman. Tidak banyak orang bisa menikmati. Gitu teman-teman ya. Oke. Kita turut berduka untuk Pak Tribowo, Kanwil DJP Jawa Timur 3. Dan teman-teman, semoga Anda semua juga bisa eh, segera menikmati kebahagiaan yang lu harapkan. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.